bisa menimbulkan keresahan itu. Itu salah satu di antaranya. Nah, sekarang khususnya di ya yang diteliti ataupun secara umum, nah bagaimana konsep atau pemikiran Bapak sehingga tadi pemikiran gerakan keagamaan yang positif tersebut yang merupakan sebuah kebebasan beragama yang tidak melampaui batas-batas tertentu, ataupun juga bagaimana yang kedua itu cara mengatasi tentang bahwa pemikiran gerakan keagamaan itu justru menimbulkan hal yang negatif sehingga menimbulkan keresahan. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk ataupun langkah-langkah sehingga pemikiran yang sifatnya negatif ini tidak terjadi di masyarakat sehingga manakala terjadinya gerakan-gerakan keagamaan justru disambut dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdal. Kita lanjut yang ketiga, Pak Wadek. Silakan Pak Wadek. Ada Pak Wadek. Ada refleksi pembangunan demokrasi, saintek dan transformasi teknologi. Pak Wadek anu mana? Pak Wadek 1, Pak Wadek 3. Pak Wadek 3, Pak Zuldin. Silakan. Oh, Pak Zuldin ya. Menarik sekali tadi juga kata Pak Dekan, dan infonya saya juga baru dengar ini adalah disertasi yang terbaik ya. Selamat ya Pak Nurnawan ya. Ya. Yang menilainya itu perem, yang nilainya perem gitu. Itu ada suara apa ya itu ya? Ya, oke, saya lanjutkan ya. Ya. Ada pengalaman pribadi ya, mungkin juga kawan-kawan memiliki itu, yang pernah mengajar di perguruan tinggi umum ini ya. Nah, saya sekitar tahun 2010-an lah, 3 tahun itu mengajar di yang sekarang itu ITB yang di Jatinangor ya. Nah, selama itu saya mengajar pendidikan agama Islam. Ya, jadi memang ada kelompok-kelompok mahasiswa yang kelihatannya gairah keagamanya tinggi sekali ya. Nah, mereka bergabung dan berbasis di masjid ya. Nah, seolah-olah masjid itu adalah milik mereka. Nah, mereka memposisikan diri ya, berhadapan ya dengan dua pihak ya. Yang pertama pihak mahasiswa yang mereka anggap sosialis. Nah, itu lawan mereka lah, mereka anggap itu lawan mereka. Kemudian di sisi lain juga mereka berlawanan dengan mahasiswa-mahasiswa yang non agama Islam, ya, kayak lah kebanyakan seperti itu. Nah, waktu itu sering datang ke rumah ya, itu bercerita tentang itu, ya, mengeluhkan bahwa gerakan-gerakan sosialis begitu marak di kampusnya ya. Waktu itu UNWIM ya, Universitas Wadaya Mukti. Kemudian juga ada kawan-kawan Kristen yang ingin mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, itu pengalaman pribadi ini ya. Jadi memang intinya mereka pada waktu itu belum berpikir ke arah politis ya. Hanya ini aja ideologi saja gitu. Mereka ingin membentengi diri dari pengaruh sosialis yang begitu kencang dan juga pengaruh agama-agama lain, sehingga mereka ingin membentengi mahasiswa-mahasiswa yang Islam kumpul di situ ya. Nah, apakah di Salman ITB sekarang itu masih kental nggak ini ideologi seperti itu? Jadi maksudnya mereka menghadap-hadapkan diri nggak dengan kelompok sosialis ya, dengan kelompok yang non Muslim seperti itu ya. Nah, itu memang kita ketahui pengalaman di Salman itu kan sudah panjang ya, tahun 63 kalau nggak salah sampai dengan sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kalau nggak salah kemarin itu di kawan-kawan di UNWIM itu mahasiswanya itu menggunakan referensi buku-buku yang toko-toko yang agak sedikit inilah di Mesir atau di Arab. Misalkan mereka referensinya banyak menggunakan, kalau fikihnya misalkan referensinya Said Sabit seperti itu, atau buku yang lain misalkan Muhammad Kutub, Muhammad Said Kutub. Nah, itu buku-buku referensi mereka sebetulnya yang mereka gunakan, mereka ajarkan, mereka sosialisasikan di kalangan mereka. Nah, di kelompok ke teman-teman di sana di Salman ITB sekarang ini apa itu yang jadi referensi utama gitu, sehingga mereka punya acuan itu dalam fikih, misalkan dalam mungkin ada gerakan-gerakan yang ada sangkut pautnya dengan reformasi, pembaharuan politik dan lain sebagainya. Yang terakhir pertanyaan saya, memang sekarang ini katanya agak stagnan ya, dan para tokoh-tokohnya berpikir keras ya bagaimana ini perkembangan untuk. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa mereka itu dalam tanda kutip lah sedikit dicap lah oleh kelompok luar, terutama yang tidak setuju dengan mereka. Mereka itu penyebar aliran radikal lah gitu. Dan sudah diklarifikasi kan oleh Pak ketua yayasannya. Ya, ke ketua yayasannya, Profesor Miftah Farid ya, kalau tidak salah. Betul. Ya, mungkin itu kurang kuat kalau menurut saya ya, kalau sekedar klarifikasi. Mungkin ada nggak tindakan-tindakan nyata selain itu ya, untuk membersihkan nama mereka gitu, sehingga mereka itu betul-betul organisasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan juga masyarakat dan negara gitu loh, untuk ya pembangunan ke depan itu. Partisipasi tidak dianggap kelompok-kelompok yang miring seperti itu. Jadi maksudnya tidak hanya sekedar klarifikasi lisan saja ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan atau program yang nyata di masyarakat sehingga masyarakat merasakan Salman ITB itu tidak seperti itu. Yang kawan-kawan yang dari luar terutama ya mungkin kelompok-kelompok sosialis yang mungkin masih tidak suka dengan mereka seperti itu. Ya, terima kasih Pak Nurawan. Ya, cukup. Ya, sama-sama. Oke. Baik, terima kasih Pak Wadek. Sudah kita tampung 3 yang menanggapi, ada Pak Dekan, Pak Dr. Abdal, dan Pak Wadek 3. Mungkin akan dijawab satu persatu oleh Pak Dr. Nurmawan selaku narasumber kita pada hari ini. Namun saya coba mengulas sedikit apa saja tadi respon dari penanya. Pertama Pak Dekan tadi bilang soal corak dari gerakan keagamaan mahasiswa berbasis masjid di kampus seperti di UI, di UPB, di UPI yang masih sama-sama Jawa Barat, apakah ada kemiripan atau ada perbedaan khusus dengan yang di ITB? Lalu yang kedua, pada saat ini khusus yang jadi fokus dari Masjid Salman, reformasi internal atau pengembangan tuh. Nah, yang bisa saya simpulkan tadi dari Pak Dekan. Lalu yang kedua, Pak Dr. Abdal bertanya soal kira-kira ada nggak limit atau pembatasan-pembatasan dari perkembangan gerakan pemikiran Islam pada mahasiswa yang dilakukan oleh Masjid Salman, atau dibiarkan saja lepas berkembang secara natural? Dan jika ada, kira-kira gimana tindakan nyata yang bisa dilakukan untuk mengatasi loss control-nya perkembangan pemikiran gerakan Islam mahasiswa berbasis masjid. Lalu dari Pak Dr. Zuldin, Pak Wadek 3 kita, pertama soal kalau di Masjid Salman referensinya kebanyakan dipakai yang mana? Apakah seperti pengalaman beliau di UNWIM, makanya Said Kutub dan yang sepemikiran dengan beliau? Kalau di masjid kampus saya